Teman, tutup mata. Awan kasih beberapa pertanyaan. Awan ajak teman-teman untuk menilai dirinya selama 1 minggu ini. Kalian boleh ingat-ingat kejadian setiap momen seminggu ini. Awan kasih beberapa pertanyaan. Kalau kalian ngerasa seminggu ini begitu, kalian boleh angkat tangan. Gak ada yang tahu, cuma kalian dan Tuhan yang tahu. Awan kasih 3 pertanyaan. Kalau kalian ngerasa kalian sedang mengalami itu, kalian boleh angkat tangan. Pertama, siapa yang ngerasa hidupnya berat seminggu ini, boleh angkat tangan. Boleh turunin. Gak usah ragu karena kita semua tutup mata. Aku pun juga tutup mata. Kedua, siapa yang ngerasa hidupnya kurang bersyukur seminggu ini, boleh angkat tangan. Boleh turunin lagi. Hidupnya berat, hidupnya susah untuk bersyukur, tapi belum tentu jauh sama Tuhan. Tapi siapa yang ngerasa seminggu ini jauh sama Tuhan, boleh angkat tangan. Boleh turunin lagi. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sampai hari ini Bapa, kita bisa dipertemukan di setiap Sabtu, dan hari ini kita mau mendengarkan firman dari-Mu Bapa. Pimpin sertai dalam nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk. Ini for your info ya, buat Ola. Aku akan sharing hal yang sama Ola. Oke. Jadi aku kan Rabu tuh aku ada komsel online membahas tentang bersyukur, dan aku akan bahas ulang. Karena ya sama materinya. Jadi sebelum aku mulai sharingku, aku akan kasih 2 poin sebelum kita mulai, karena aku merasa 2 poin ini penting dan kalian bisa bawa sebelum kalian lupa aku ngomong apa. Jadi 2 poin. Poin pertama, aku ajak teman-teman untuk jangan lupa punya waktu pribadi dengan Tuhan. Aku tahu orang-orang di sini adalah orang-orang yang bukan cuma datang hari Minggu terus pulang, tapi orang yang lebih dari itu. Karena datang hari Sabtu tuh pasti bukan orang yang bukan datang hari Minggu terus pulang. Kalau nggak hari Minggu datang terus makan terus tidur siang gitu. Pasti lebih dari itu kan. Kalian pasti punya rasa mencari Tuhan lebih dari itu. Nah, karena kalian udah mengeluarkan waktu lebih, nah, aku ajak teman-teman untuk punya waktu pribadi juga untuk Tuhan secara pribadi. Jangan cuman ke gereja aktif, pelayanan aktif. Ini buat aku juga ya, Tuhan juga pelayanan. Aku ajak teman-teman untuk punya waktu pribadi sama Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua, aku mau ngingetin, aku kan di Twitter, aku main Twitter, di Twitterku ada yang ngingetin, ini udah 50% dari 2025. Jadi aku ngajak teman-teman untuk mereview hidupnya. Kan udah setengah tahun dari 2025 nih. Kalian boleh lihat kalau kalian di awal tahun punya agenda atau resolusi, kalian boleh sediain waktu untuk lihat resolusi kalian di 2025 ini apa gitu. Apakah jalan atau enggak, atau kalian mesti memperbarui resolusi kalian. Ya, kalian harus sediain waktu intinya. Karena udah setengah tahun, dan kalau kalian, ya menurut kalau kalian enggak punya waktu untuk punya tujuan, sih kalian akan melewati tahun-tahun yang sama dengan masalah-masalah yang sama dan akan diulang dengan waktu-waktu yang sama. Gitu. Itu 2 poin untuk kalian simpen. Oke, one sharing hari ini tentang bersyukur. Jadi karena tanggalnya juga salah ya, dikasih tahu. Itu yang ngedesain aku sih sebenarnya. Jadi kan ada di desain di grup itu. Kok Juni itu bulan lalu dong? Oh iya, Juli. Jadi aku ngomongin tentang bersyukur. Itu bahasa Indonesia itu tentang bersyukur. Jadi intinya, sebelum aku mulai ngomong panjang lebar dan ngalor ngidul, aku mau ngomongin menekankan kalau kita mesti bersyukur atas keadaan kita hari ini. Lagi sedih, lagi senang, lagi bete, lagi susah. Ya mungkin kalau secara general tahun di negara ini, kalau ngomongin negara ya, lagi sulit, lagi nggak baik kondisinya, ya mungkin berdampak juga sama kalian pribadi. Ya kalian harus bersyukur sama kondisi hari ini. Ya minimal mencoba untuk bersyukur sama keadaan hari ini.
Oke, ngomongin tentang bersyukur. Kalian sadar gak sih kalau bersyukur itu kita diajarin bersyukur itu selalu ngomongin tentang diri kita dan ngomongin sesuatu yang buruk. Cara kita bersyukur adalah dengan cara membuat diri kita merasa lebih tinggi dan yang lain rendah. Kayak contoh, aku bersyukur hari ini aku keren karena banyak orang di luar sana yang bajunya nggak keren kayak gue gitu. Atau aku bersyukur hari ini aku bisa makan karena banyak orang di luar sana nggak makan. Kan sadar gak sih, kita memperlakukan praktik bersyukur dengan cara merendahkan orang lain. Kita membuat diri kita bersyukur dengan kita tinggi gitu, sedangkan yang lain rendah. Walaupun kita lagi rendah-rendah pun kita cari tuh yang lebih rendah dari kita. Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya, ya rumah gue bocor, ya setidaknya gue masih bisa punya rumah gitu. Kita harus bersyukur, kita harus, walaupun rumah kita bocor, ya ada orang di luar sana yang tidurnya di luar gitu. Kalian perhatiin deh, setiap kita bersyukur itu selalu ngomongin tentang ngerendahin orang. Kayak aku bersyukur aku bisa lulus S1 karena banyak orang di sini yang gak S1 gitu ya. Kalian perhatiin, kita bersyukur selalu ngomongin tentang orang lain dan ngerendahin orang lain. Apakah bersyukur kayak gitu? Ya nggak bisa enggak sih, kita mempraktikkan itu dari kecil, ya sih. Kayak tubuhku lengkap ya kan, ya kita bersyukur tubuh kita lengkap karena ada orang yang nggak lengkap. Itu kan, jadi kita ngerendahin orang yang nggak lengkap dong. Jadi kan kita selalu membuat diri kita bersyukur dengan cara merendahkan orang. Gue akan coba praktik. Jadi gue main games, boleh dibuka. Jen, jadi aku akan main games. Gamesnya adalah aku akan kasih satu kondisi, aku ajak teman-teman untuk menasihati dia dengan cara bersyukur tanpa harus merendahin orang lain. Ya, kalian boleh jawab, boleh aku tanya nanti satu-satu, atau kalian jawab dalam hati. Jadi pertanyaannya, misalnya ada orang samping kalian dalam kondisi seperti itu, kalian nasihatin, kalian ajak bersyukur tanpa harus ngerendahin orang lain. Pertanyaan pertama, next gen. Ada orang malas kuliah, padahal dikit lagi lulus. Coba cara cara ajak dia bersyukur tanpa harus ngerendahin orang lain. Orang ini belum lulus nih, tapi dia malas. Coba ajak motivasi dia dengan rasa bersyukur tanpa harus ngerendahin orang lain. Reno. Bersyukur bro, sedikit lagi kan mau lulus nih, maksudnya bersyukur bahwa lulus sedikit lagi akan berubah jadi manusia yang baik dengan lo akan lulus kuliah. Oke, masih gampang. Next. Tinggal masih ngontrak, belum bisa beli rumah sendiri. Cara motivasinya gimana tuh supaya tanpa harus ngerendahin orang? Michael. Beruntung bro, belum kontak gue di orang tua. Gimana? Gimana coba ulang? Oke. Lu bersyukur bro, masih kontrak, masih banyak dari kita ini masih berusaha untuk kontrak lagi bisa. Oh, jadi ini ya, banyak orang nggak beruntung juga ya. Udah sih. Gak apa, nggak salah benar. Ini bukan salah dan benar. Ini dari kita aja, keluar dari dalam diri. Ayo Yobel, gimana Yobel? Oh Yobel mungkin belum relate. Next coba, Jen. Makanan yang dimasak mama nggak enak. Coba ajak orang itu bersyukur. Coba Yobel. Kalian perhatiin deh kepala kalian. Pasti kayak di kepala kalian isinya makan bro. Banyak orang di sana kelaparan. Ya sih, lihat deh. Kalian jujur deh. Isi kepala kalian itu gak sih? Coba Yobel. Ajak bersyukur tanpa harus ngerendahin orang. Makan bang. Makan bro, siapa tahu ini makanan terakhir.
Itu kayak rendahin diri dia nih. Coba bro, ini bro. Ini isinya makanan itu apa coba? Ada lagi Bel? Samuel temennya, kita lihat. Coba Sam, ada orang susah makan nih. Coba ajak dia bersyukur tanpa harus ngerendahin dia. Ngerendahin orang lain. Makan bro, masih bersyukur di masa malu daripada kamu. Coba. Bersyukur masih bisa masakan mama, nanti kalau udah kita pergi merantau terus masakan lagi. Oh, oke. Jadi orang merantau nggak bisa dimasakin ya? Kasian juga ya. Apa? Rasa nomor 2. Yang penting siapa yang masak. Oh gitu ya. Mama. Nggak, oke. Next Jen. No, coba nasihati gue yang jomblo ini, karena udah lama jomblo, coba. Emang lu bakal jomblo terus oh. Hah? Emang lu bakal jomblo terus. Ajak gue bersyukur bro soalnya. Bukan kasih fakta dong. Coba Kevin, gue pengen denger temen gue. Mikir dia gak Vin, gue gak akan sakit hati Vin. Terus justru karena lu jomblo lu bisa sama yang lain. Syukur lo jomblo lu bisa sama yang lain. Iya juga sih. Bukan sama ini ya, cowok ya yang penting ya. Syukur kalau jomblo lu bisa dapetin cewek masuk banyak. Nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi kalau udah punya pacar nggak boleh deketin lagi. Oke. Nanti langsung kita. Kita lihat yang berprofesional juga nih. Coba Frankie. Coba Frankie, nasihatin aku coba. Ajak aku bersyukur, sorry bukan nasihatin, ajak aku bersyukur. Jomblo kan ada beberapa faktor ya. Diajakin teori gua. Jomblo pertama tergantung dirinya. Heeh. Pertama, apakah dia sudah siap belum? Terkadang ada yang belum mau pacaran, yang belum siap. Yang kedua, memang benar faktor dari luarnya. Oh, tapi ini bukan bukan nyuruh gue diskusi, nasihatin aja. Terlalu susah, coba next gen. Terakhir kayak ini, ngeluh karena kerjaan banyak tapi gaji nggak naik-naik. Coba nasihatin, mungkin nasihatin juga buat kita semua ini. Reno merasa relate. Nasihatin, ya apa? Apapun kerjaanmu saat ini, walaupun berat, itu udah tanggung jawabmu, lakukan sebaik-baiknya. Percaya, suatu saat pasti kamu akan melihat apa yang kamu lakukan saat ini hasilnya. Wis, kelas. Reno, udah belum sih Ren? Udah. Siapa ya? Yang udah kerja juga. Kau coba. Oke, aku ingat Roma 8 ayat 8. Sebab Allah turut bekerja atas sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mungkin bro kerjaan banyak tapi gaji nggak naik, ada cara Tuhan di balik itu semua. Jadi bersabarlah, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan. Oh. Kelas, tapi apa kan ya? Ini tapi harus dalam bentuk bersyukur ya. Dari tadi gue dinasihatin terus soalnya. Syukurlah soalnya apapun pekerjaannya masukkan hubungan manusia Allah sesuai. Kelas kalau berapa? 323, kelas banget. Oke. Tapi kalian jujur gak sih di kepala kalian pasti ngerasa ada faktor ngerendahin orang gitu. Bersyukur bro, banyak orang yang capek nyari kerja gitu. Kayak jomblo ya bersyukur aja lah bro, banyak orang di sana yang salah nikah. Lah berarti yang salah nikah lebih itu dong, nggak beruntung gitu. Menurutku ya, itu kita dididik dari kecil. Ya, kayak misalnya di sekolah, ayo kamu semangat sekolah, banyak orang di sana nggak bisa sekolah, itu kecil. Terusnya soal makan, beruntung kamu bisa makan nak, lihat deh, banyak orang sana kelaparan gitu. Jadi orang yang kelaparan nggak beruntung dong ya.
Gak bisa bersyukur orang kelaparan itu dari makan ya. Terus ya bersyukur lo punya pacar. Ya lihat no, sono banyak orang jomblo, ya kan? Jadi orang jomblo nggak beruntung dong. Tuh lihat ya, kita dididik oleh satu cara berpikir yang dimana kita lebih tinggi, dan cara kita buat bersyukur adalah kita dibuat lebih tinggi dan ada banyak orang lebih rendah gitu. Gimana dengan orang yang paling rendah? Caranya bersyukurnya gimana? Ya gimana? Masih beruntung lo hidup bro, gitu. Ya gitu. Jadi banyak dari kita dididik, ya nggak salah juga sih ya. Maksudnya itu kan memang semua kita hampir dididik seperti itu ya. Walaupun kalau ditanya, ini ngomongin soal parenting ya, kalau ditanya orang tua gimana cara bersyukur tanpa harus ngerendahin orang, mungkin ya PR sih. Apalagi udah pusing kerja, udah pusing banyak masalah di kantor, terus anaknya susah makan, kan udah lu makan gak lu? Gitu. Pasti ya susah untuk diajak rasional, susah diajak untuk bersyukur tanpa ngerendahin orang. Ya oke lah. Oke, kita harus akuin kita dididik seperti itu, kita dijejelin seperti itu. Lalu gimana kita harus menghadapinya? Caranya menurutku ya, kita harus evaluasi sih rasa syukur kita. Ini dari sisi yang tadi kita games tadi ya, gimana dengan kalau misalnya rasa syukur kita tuh terus berkembang gitu. Kayak misalnya aku dapat kerja, misalnya nih aku dulu nggak dapat kerja, terus aku ngeluh nggak kerja, terus aku dapat kerja, aku bersyukur, puji Tuhan aku dapat kerja. Terus kerja berapa lama, terus aku mikir, aduh kok kerjaku nggak naik ya, terus ya berapa tahun kemudian aku naik gaji lagi, aku bersyukur. Terus kayaknya jalan-jalan ke luar negeri tuh seru ya. Akhirnya aku merasa bersyukur itu ketika aku jalan-jalan ke luar negeri. Oke, terus udah jalan-jalan ke luar negeri, tapi aku foto-fotoku jelek nih, kayak perlu iPhone gitu. Terus aku menaruh nilai ternyata dengan bersyukur adalah punya handphone terbagus gitu. Jadi tanpa disadari juga rasa syukur kita tuh terus berkembang, upgrade gitu gak sih? Kayak lu mungkin dulu aku gajiku dulu tuh ya, aku inget banget gajiku 1,6. Bersyukur banget. Dulu kayak UMR 3 juta atau 2 juta ya. Ya tapi sepanjang waktu aku ngerasa kayak gak cukup deh, harus di-upgrade deh. Terus kita ngerasa kurang tanpa ada rasa cukup. Makanya aku ngerasa butuh adanya waktu untuk kita evaluasi diri kita. Apakah benar kita pantas untuk kondisi kita hari ini? Apakah kita pantas rasa syukur kita dengan standar kita? Coba tanya teman-teman ke diri masing-masing nih. Rasa syukurnya tuh kayak gimana sih? Punya A, punya B, punya uang segini, punya uang segitu. Nah, ditanya lagi apakah pantas kita bersyukur dengan kita punya itu. Nah itu menurutku ya, makanya di poin pertama aku bilang aku ajak kalian untuk punya waktu khusus buat Tuhan gitu, karena aku rasa dengan kita punya waktu untuk Tuhan akan kasih tahu standar rasa syukur yang seharusnya kita punya. Karena kan Tuhan benar-benar personal ya, kita masing-masing kita kan berbeda kan. Nah apakah sama rasa syukur ya? Karena perlu diakuin juga, rasa syukur kita tuh kita dapat by referensi, ya gak? Kita lihat, wah ada orang nonton konser Coldplay gitu, wah seru nih. Ya udah standar bersyukur kita nonton Coldplay. Terus kita lihat referensi lain, wah seru nih kayaknya punya ini. Referensi kita jadi berkembang, jadi yang ngerasa syukur itu ketika gue punya A, gue punya B. Nah itu perlu hati-hati juga, karena ternyata rasa syukur kita tuh terus upgrade karena referensi yang kita lihat di handphone ini. Karena ya makanya dari itu kita harus hati-hati sama handphone kita yang kita lihat gitu, kita tonton. Kita nggak tahu ternyata kita, bayangin gak sih kita ternyata punya standar seperti kita hari ini. Itu kan lewat perjalanan waktu ya. Makanya ya butuhnya evaluasi kita dari hari ke hari sih. Nah, tapi selama aku berpikir soal bersyukur ini juga ya, aku ngerasa bersyukur juga bisa membuat kita stuck.
Pernah gak sih, ini aku sih ngerasa sih kayak aku punya gaji, bukan gaji ya, sorry, maaf. Kalau aku punya pencapaian seperti aku udah punya kerjaan, udah S1, aku ngerasa cukup, aku bersyukur sama keadaanku hari ini, cukup gitu. Nah itu bisa jadi rasa syukur kita tuh belum tentu bener, karena ternyata lu stuck di situ. Ya lu stuck situ aja, lu nggak mengembangin diri dah. Hidup gua gini-gini aja bro, gini aja udah nggak usah berkembang, udahlah berkat yang gue punya ya buat diri gua doang gitu, bukan ya yang gua kerjakan ya buat gua doang. Nah itu rasa syukur itu ternyata membuat kita juga stuck. Iya gak? Kan kita juga ya udahlah gue mah orangnya gini-gini aja lah, gue bersyukur lah gue dengan keadaan gue hari ini. Padahal siapa tahu kita bisa dipercayakan lebih sama Tuhan. Ya itu selama aku mengumuli rasa syukur ini, aku juga ngerasa bersyukur itu bisa jadi membuat kita stuck sama diri kita sih. Udah cukup dengan ini, udah cukup dengan itu, dan ternyata ya kita salah gitu. Cara pikir kita salah, ternyata Tuhan tuh mau kita lebih dari itu. Ya mungkin ya standarnya nggak usah naik, cuman kita kembangin diri kita, tapi tetap rasa syukurnya sama. Gitu. Jadi itu pergumulan soal rasa syukur. Dan gimana cara pandang Alkitab soal rasa bersyukur? Aku ada 2 referensi Alkitab yang aku baca dan aku gumulin. Aku coba artikan menurut referensi dalam diriku. Coba next. Aku dapati di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Dari aku baca ini, aku sebenarnya ngerasa cara aku bersyukur adalah kita dengan tidak khawatir, dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita sih. Ya mungkin ini sangat relate karena aku melewati umur yang mungkin lebih panjang dari teman-teman. Jadi ketika aku mungkin rasa ngedown, aku selalu ingat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupku gitu. Ya gimana Tuhan mengasihi aku, memelihara aku. Itu kalau boleh jujur itu membuatku bersyukur sama Tuhan dan kondisiku hari ini sih. Dan aku juga hayati di ayat ini gitu. Jangan khawatir ya, karena kalau lu ingat dulu dan sampai hari ini tuh Tuhan pelihara lu. Dan makanya lu harus tetap bersyukur sama kondisi lu hari ini. Ya nggak mudah, karena ketika lo susah ya disitulah Tuhan bekerja sih. Next. Yang kedua, ini aku disingkat-singkat sih. Jadi intinya tentang bersyukur. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan. Lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita dan oleh Dia. Nah, aku di sini ngerasa rasa syukur kita tuh bukan cuman kayak dalam hati gitu bersyukur, tapi bisa jadi itu dalam bentuk tindakan. Dengan cara kita bersyukur adalah dengan tindakan, dengan kita kerja lebih giat, dengan kita nolongin orang dengan tulus, ya membantu orang dengan tulus. Pokoknya ya bentuk respon dari rasa syukur kita tuh dengan tindakan. Ya lakukan itu untuk Tuhan. Itu namanya rasa syukur kita. Ya mungkin aku pernah ngerasain itu sih, gimana aku rasa bersyukur. Dengan syukur itu jadi api untuk aku ngelakuin hari-hariku. Aku semangat kerja, aku bangun semangat, terusnya kerja semangat. Gak tau deh, teman-teman tiap pagi pernah ngerasa semangat gitu? Aku ngerasa aku ada momen, dan banyak momen aku bangun, aku semangat kerja gitu. Mungkin dari I hate Monday gitu untuk orang-orang kerja Jakarta. Tapi aku punya pengalaman di mana aku bangun, aku semangat sih dalam bekerja. Dan aku sadarin itu ketika baca ayat itu, aku semangat bekerja karena yang aku lakukan ini adalah bentuk dari rasa syukurku. Nggak gampang, tapi kan kita jalani dari hari ke hari. Makanya tiap pagi Andaro selalu membagikan renungan yang mungkin sebagian orang doang yang membuka, tapi kan dia buka, aku tahu. Iya.
Soalnya suka itu kalau ketemu, kau baca gak? Nggak, baru buka. Terus dia lihat HP ku, belum dibuka grupnya. Oh, thank you Kevin. Kevin udah kebanyakan grup katanya. Nah itu, jadi rasa kita bersyukur sudah sederhana ya dengan cara perilaku kita. Lo baik sama orang, lo jaga perasaan orang, lo semangat kerja juga, lo gimana lo lakukan sesuatu pekerjaan yang dipercayakan sama lo, itu kan bentuk rasa syukur. Gitu. Coba next. Oh lupa sih nextnya. Next. Oke, aku akan Q&A. Jadi ya gampang aja Wan bagi kelompok. Nanti kalian akan saling bercerita rasa syukur kalian hari ini ya. Yang deket-deket ini aja. Terus kalian kalau mau bercerita cara kalian bersyukur dalam keadaan terburuk. Gak usah ada yang ngelit, jadi saling cerita aja. Oke? Tapi sebelum itu biasanya kan udah mulai chaos nih. Aku mau tutup sih. Apa ya? Tadi aku nyiapin kata. Kalau kita harus bersyukur karena kondisi kita hari ini adalah kondisi terbaik yang Tuhan kasih sih. Kondisi kita hari ini nih, mungkin lo lagi bete, mungkin Kevin lagi happy, mungkin Yobel lagi bete kali ya. Mungkin itu adalah kondisi terbaik yang Tuhan kasih hari ini. Makanya harus bersyukur. Ya aku ngomong ini nggak gampang sih, karena aku jujur aku lagi nggak baik sih. Pas pulang dari Surabaya terus ya ternyata hasilnya nggak oke, terus di rumah ada masalah, terusnya ya banyak hal gitu. Ya mungkin perkataanku yang aku keluar dari mulutku itu sebenarnya buat diriku. Kondisiku hari ini ya kondisi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Aku bagi beberapa kelompok ya. Tuh 2, 3, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak juga ya 18 orang. 18 bagi berapa ya? Bagi 8 bro, bagi 4. 6. Itu 1 sampai 6. Tuh. 2, 3, 4, 6. 1. 3. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi kelompok, bentar ya, paling 5 menit. Kita saling cerita, apa sih yang kalian syukuri hari ini. Satu lagi tak? Lima ya, Pak? Tiga.